Namaku Reza. Aku kuliah di Bandung. Jurusan Desain Komunikasi Visual. Biasanya kalau pulang malam, aku selalu bareng temen-temen. Entah itu nebeng motor, atau sekalian bareng naik ojek online. Tapi malam itu beda. Aku harus selesain tugas animasi yang deadline-nya tinggal semalam lagi. Studio kampus buka 24 jam. Jadi aku putuskan buat ngerjain semuanya di situ. Kupikir, daripada ngebut di rumah dan malah error, mending selesain di lab komputer kampus yang speknya dewa. Pas semua tugas kelar, aku lihat jam. Dan ternyata udah jam 22:50. Dikit lagi, jam 11 malam. Suasana kampus udah sepi. Bahkan satpam pos utama udah kelihatan ngantuk banget. Temen-temenku udah pulang dari tadi. Jadi aku sendirian. Aku mikir, ya udah deh, coba ke terminal aja. Siapa tahu masih ada angkot yang lewat. Soalnya rumah kontrakanku gak terlalu jauh dari jalur trayek. Sambil pasang headset dan nyalain playlist malam, aku jalan kaki menuju terminal kecil yang gak terlalu jauh dari gerbang kampus. Bandung malam itu dingin banget. Kabut tipis mulai turun dan lampu jalan agak redup, bikin suasana makin sepi dan ngeri. Tapi karena aku udah biasa begadang dan pulang malam, aku coba santai aja. Sampai di terminal, suasananya beneran kosong. Gak ada suara kendaraan, gak ada orang jualan. Bahkan tukang parkir pun gak kelihatan batang hidungnya. Tapi aku lihat satu angkot masih ngetem di pojok. Warna hijau mudanya agak pudar, tapi kode trayek dan tujuan akhirnya masih kebaca dengan jelas. Itu rute ke arah rumahku. Sopirnya duduk diam di kursi depan. Dia ngerokok. Tatapannya lurus ke depan. Nggak senyum, nggak galak juga. Cuma datar. Aku dekati pelan-pelan dan nanya, "Mas, masih jalan?" Dia nggak jawab, cuma ngangguk sekali. Pelan, aku pikir mungkin udah capek atau emang orangnya pendiam. Karena udah larut dan aku udah ngantuk, aku langsung naik tanpa mikir panjang. Begitu masuk ke dalam, aku langsung merasa suasananya beda. Ada 3 penumpang di dalam. 2 ibu-ibu duduk di sisi kiri dekat jendela, dan 1 bapak-bapak duduk sendirian di belakang. Di pojok, mereka semua diam, gak gerak, gak ngobrol, badannya tegak banget, kayak patung. Kupikir mungkin mereka juga capek, sama sepertiku yang udah tepar secara mental dan fisik. Aku duduk di kursi dekat pintu. Posisi favoritku kalau naik angkot malam dari Saitu Ok. Bisa lihat ke arah jalan, sopir, dan juga penumpang lain. Suasana dalam angkot agak gelap. Lampunya cuma 1 dan remang banget. Bau di dalamnya juga agak apek, kayak karpet basah yang gak pernah dijemur. Tapi aku tahani, namanya juga angkot, mana bisa berharap kenyamanan hotel. Angkot pun mulai jalan perlahan, meninggalkan terminal yang makin lama makin hilang dari pandangan. Suara mesin terdengar berat dan bergetar, kayak kendaraan tua yang udah lama gak diservis. Tapi yang lebih bikin aku gak tenang, setiap jalanan yang kita lewati terasa makin sepi. Makin masuk ke gang kecil, lampu-lampu jalan mulai mati satu persatu. Aku pikir mungkin ada gangguan listrik, atau emang daerahnya emang udah jarang dilewati. Tapi perasaan aneh mulai muncul waktu aku ngerasa suhu di dalam angkot turun drastis. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Bukan dingin karena malam hari atau angin luar. Ini dingin yang menusuk. Dinginnya seperti dingin dari sesuatu yang gak wajar. Aku refleks melipat tangan dan menyelipkan di balik jaket. Kupikir, kok bisa sedingin ini ya? Angkot ini jelas gak punya AC dan semua jendela tertutup rapat. Dari jendela aku lihat keluar, dan anehnya kabutnya makin tebal. Jalanan yang biasanya terang dengan lampu jalan sekarang benar-benar gelap gulita. Hanya sorot lampu angkot yang menerangi jalan.
Aku coba ngintip ke sopir dari kaca spion dalam, dan pas aku lihat matanya, aku kaget. Matanya merah menyala, kayak lampu rem kendaraan, tapi dia tetap nyetir. Nggak goyah, seolah-olah semua baik-baik aja. Aku langsung berpaling pura-pura nggak lihat, pura-pura tenang, tapi jantungku udah deg-degan gak karuan. Dalam hati aku mulai mikir, ini beneran angkot? Atau aku lagi naik apa sih? Aku lirikan penumpang lain. Ibu-ibu di sampingku masih dalam posisi yang sama. Duduk diam, enggak bergerak. Tapi pas aku perhatikan lebih lama, aku merhatiin sesuatu yang bikin bulu kuduku berdiri. Baju mereka basah, bukan sekadar lembab, tapi basah kayak. Rambut mereka pun menempel ke wajah seperti habis kehujanan. Tapi anehnya, tubuh mereka tetap kering di bawah cahaya remang angkot. Dan kemudian, aku lihat sesuatu yang bikin napasku tertahan. Kaki ibu yang duduk paling dekat denganku menggentang, nggak menyentuh lantai angkot. Pelan-pelan, aku alihkan pandangan, berharap apa yang kulihat tadi cuman halusinasi. Tapi pas aku lirik lagi, iya, kakinya benar-benar gak menyentuh lantai, menggantung sekitar 5 cm di atas permukaan, dan posisinya tetap diam, enggak bergoyang meskipun angkot terus melaju di jalanan yang bergelombang. Aku mulai panik, tapi aku coba tahan. Jangan sampai kelihatan, aku masih berusaha mikir logis. Mungkin kursinya lebih tinggi, mungkin dia duduk nyamping. Mungkin aku yang ngantuk, aku terus berusaha nenangin diri. Tapi penumpang lain bapak-bapak yang dari tadi duduk di belakang ikut, bikin aku tambah gak tenang. Dia tiba-tiba merunduk sedikit, tangannya seperti menggenggam sesuatu di pangkuannya. Tapi aku gak bisa lihat jelas. Aku cuma ngerasa, makin lama berada di angkot ini, makin berat rasa di dadaku, kayak dicekik pelen-pelen dari dalam. Nafasku sesak, dan jari-jariku mulai dingin kayak es. Aku melirik ke arah pintu angkot, berharap bisa turun secepatnya. Tapi jalanan yang kulihat di luar jendela asing, bukan jalur yang biasa dilewati trayek ini. Bahkan, aku gak pernah lihat bangunan atau waring-waring yang biasanya jadi patokan. Perasaanku makin gak enak. Aku buka tas, coba ambil HP. Tapi pas aku tekan, tombol power HP ku mati. Layarnya hitam. Padahal tadi masih 60%, aku pencet. Terus, tetap gak nyala. Aku mulai merinding, gak tahu kenapa. Tapi aku merasa kayak aku bukan lagi di Bandung. Angkot terus melaju dalam gelap dan kabut. Di dalam, suara mesin jadi satu-satunya yang terdengar. Selain detak jantungku sendiri yang makin kencang. Entah kenapa, dalam hati kecilku ada bisikan pelan, seperti peringatan. Kamu gak seharusnya naik angkot ini, Reza. Don't thought. Itulah, aku sadar. Ini bukan perjalanan biasa, ini bukan angkot biasa. Dan mungkin, aku bukan satu-satunya penumpang di dalam kendaraan ini. Aku duduk membeku. Rasanya kayak lumpuh, badanku dingin. Peluh dingin mulai turun dari pelipis, dan jari-jariku mati rasa. Angkot terus melaju, masuk ke jalan-jalan kecil yang gak pernah aku lewati sebelumnya. Jalanannya sempit, berliku, dan anehnya gak ada satu kendaraan pun yang lewat dari arah berlawanan. Gak ada rumah, gak ada warung, bahkan gak ada lampu jalan. Hanya kabut yang makin tebal dan suara mesin tua angkot ini yang terus menggerung sambil gemitar. Aku coba paksa HP buat nyala. Ku tekan tombol power berkali-kali, bahkan ku cek baterainya, tapi nggak ada reaksi. Layarnya tetap hitam, seperti benda mati. Dalam kondisi setengah panik, aku lirik ke sopir lewat kaca spion dalam, dan kali ini, aku benar-benar menyesal. Matanya bukan cuma merah menyala, tapi sekarang, matanya ada 4, 2 di posisi normal. 2 lagi tumbuh di atas alisnya. Keempat-tempatnya terbuka, melirik ke arahku lewat kaca spion.
Aku refleks tunduk dan pura-pura gak lihat. Tapi detik itu juga, aku merasakan sesuatu. Ada yang berubah di dalam angkot. Perlahan, aku dengar suara. Bukan suara mesin, tapi suara napas. Berat, serat, seperti seseorang atau sesuatu yang sedang menarik napas panjang. Tepat di belakangku, dengan sangat pelan, aku menoleh. Bapak-bapak yang tadi duduk diam di pojokan, sekarang posisinya sedikit maju. Kepalanya menunduk dan rambutnya menutupi sebagian wajah. Tapi aku bisa lihat jelas, kulit wajahnya retak-retak seperti tanah kering. Dan dari retakan itu keluar semacam cairan hitam pekat, menetes pelan ke lantai angkot. Lalu matanya mendongak, hitam, total hitam. Gak ada putihnya sama sekali. Mulutnya terbuka perlahan, seolah ingin bicara. Tapi yang keluar malah suara gumaman berat, seperti suara makhluk yang tenggorokannya rusak. Aku langsung palingkan muka. Jantungku hampir loncat keluar. Tapi aku baru sadar satu hal yang lebih menyeramkan. Semua penumpang lain juga mulai noleh ke arahku. Ibu-ibu yang duduk di seberang, kepalanya bergerak pelan sanggot lambat, seperti robot kehabisan baterai. Matanya kosong, tapi yang paling bikin ngeri, wajah mereka sekarang berubah. Kulitnya memucat, matanya berlubang seperti bolong, rambut mereka menjuntai ke depan, menutupi sebagian wajah, dan bibirnya robek dari ujung ke ujung. Dan mereka senyum. Senyuman itu bukan senyum ramah, tapi senyum miring yang penuh rasa lapar. Seperti melihat mangsa. Salah satu dari mereka pelan-pelan buka mulut dan berbisik, tapi suaranya langsung terdengar jelas di kepalaku. Kamu bukan bagian dari kami. Langsung angkot berhenti mendadak. Ban depan seperti tergelincir dan suara remnya mengerik di telinga. Aku hampir jatuh ke depan saking kerasnya hentakan. Pintu belakang angkot terbuka sendiri. Aku lihat keluar dan hampir gak bisa percaya. Sama yang kulihat, bukan jalan raya, bukan pertigaan dekat rumahku, tapi kuburan. Iya, jelas-jelas kuburan tua. Gelap, dengan nisan-nisan kecil berserakan. Pohon besar di tengah lokasi itu melambai-lambai pelan, seperti menyambut. Udara di luar terlihat berkabut dan berwarna kehijauan. Aku menelan ludah, badanku menolak buat keluar. Tapi instingku bilang, kalau aku gak keluar sekarang, aku gak bakal bisa keluar selamanya. Sementara itu, para penumpang lain mulai berdiri. Perlahan, tubuh mereka menekuk aneh, kayak sendi-sendinya longgar. Langkah mereka gak terdengar, tapi aroma busuk langsung memenuhi angkot. Campuran bau tanah, basah, kemenyan, dan daging busuk. Aku berdiri dengan lutut gemetar. Keringat dingin membasahi leher dan punggung. Kupaksa kakiku melangkah keluar lewat pintu belakang yang masih terbuka lebar. Begitu kakiku menyentuh tanah, aku merasa seperti ditarik kembali ke dunia nyata. Begitu aku keluar, aku langsung jatuh terduduk. Dan saat aku nengok ke belakang, angkot itu udah gak ada. Hilang. Gak ada suara mesin menjauh, gak ada cahaya lampu belakang, cuma jalan kosong, gelap, sepi. Angin malam menggigit kulitku. Aku bangun pelan-pelan, berdiri sambil lihat sekeliling. Dan aku sadar, aku sekarang berada di depan minimarket kecil yang letaknya cuma 200 meter dari kontrakanku. Warna lampunya kuning hangat, ada motor parkir, ada orang yang lagi nyalain rokok di samping toko. Aku terdiam. Nafasku terengah. Rasanya campur aduk antara syok dan bingung. Aku cek HP lagi. Sekarang nyala, baterai 58%. Jam menunjukkan jam 23:07. Padahal tadi rasanya udah lewat tengah malam. Aku masuk ke dalam minimarket buat beli air. Sambil gemetar aku coba cerita ke kasirnya. Tadi saya naik angkot dari terminal. Terus, kok tiba-tiba belum selesai?
Aku cerita, kasirnya langsung bilang pelan, "Angkot yang ijo, nomor trayek 07." Aku langsung angguk. Wajahnya langsung berubah. Dia menunduk dan berkata, "Udah sering ada yang cerita gitu, Mas. Katanya angkot itu udah gak beroperasi sejak kecelakaan di Jalan Ranca Bentang 5 tahun lalu. Supirnya tewas sama 3 penumpangnya." Aku langsung lemas. Botol air mineral di tangan nyaris jatuh dengan suara hampir tak terdengar. Aku bertanya, "Terus, kalau mereka semua udah meninggal, siapa yang tadi bawa angkotnya?" Setelah mendengar penjelasan dari kasir minimarket itu, aku benar-benar merasa antara bingung, takut, dan gak percaya. Tapi di sisi lain, semua yang terjadi barusan terlalu nyata buat disebut mimpi. Angkotnya, wajah para penumpang, tatapan mata sopir yang jumlahnya 4, hingga kuburan tua yang aku lihat saat pintu angkot terbuka. Aku berdiri terpaku di depan minimarket. Motor lewat beberapa kali. Lampu jalan menyala terang. Dunia terasa seperti kembali normal, tapi dalam diriku semuanya sudah berubah. Sejak saat itu, aku sadar bahwa di Bandung, apalagi kalau udah lewat tengah malam, nggak semua yang kita lihat itu beneran manusia. Aku pulang jalan kaki ke kontrakan. Sepanjang jalan, kupandangi tiap angkot yang lewat. Semua terlihat biasa. Tapi, aku nggak akan pernah berani naik salah satu dari mereka lagi saat malam. Keesokan harinya, aku iseng nanya ke satpam kampus soal angkot ijo trayek 07. Satpam itu langsung diam lama. Lalu dia cuma bilang, "Oh, itu mah angkotnya Pak Dario. Udah nggak narik dari lama, Mas. Kecelakaan di tanjakan pas malam. Semua yang di dalam meninggal. Nggak ditemukan utuh." Aku gemetaran lagi. Ternyata kejadian itu bukan cerita baru. Banyak warga lokal yang tahu. Katanya, angkot itu masih suka beroperasi, tapi bukan buat manusia hidup. Buat yang tersesat, buat yang pulang terlalu malam dan gak tahu arah. Ada juga kabar kalau orang-orang yang pernah naik angkot itu, sebagian gak pernah pulang. Dan sebagian lain, seperti aku, pulang dengan selamat, tapi selalu meninggalkan satu tanda, bau tanah kuburan yang terus menempel di badan selama 3 hari. Dan Banaraja, selama 3 malam setelah kejadian itu, aku terus mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku duduk di dalam angkot yang sama. Penumpangnya sama supirnya sama, dan mereka semua menatapku seolah menunggu aku kembali. Sampai akhirnya malam keempat, aku mimpi lagi. Tapi kali ini angkotnya kosong, hanya aku sendiri di dalam. Dan sopirnya menoleh langsung ke arahku. Dia bilang, "Kamu harus cerita. Kalau enggak, kami akan jemput lagi." Aku langsung bangun, nafasku berat, baju basah oleh keringat. Dan di ujung kaki tempat tidurku, ada bekas lumpur. Padahal aku tidur di kamar lantai bersih, dan gak pernah keluar rumah malam itu. Sejak itu, aku mulai cerita ke orang-orang, ke teman-teman kampus, ke warga sekitar, dan sekarang ke kalian. Kalau suatu malam kamu lagi di Bandung, dan kamu lihat ada satu angkot warna hijau muda, dengan trayek yang katanya udah lama gak jalan, jangan naik. Meskipun kamu lagi kepepet, jangan ambil risiko. Karena sekali kamu duduk di dalamnya, bisa jadi kamu bukan lagi penumpang biasa, tapi calon penghuni trayek terakhir menuju dunia lain.